kita memuji menyenangkan hati Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui firman-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan gambaran orang berdosa. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Ulangan pasal 32 sampai pasal 34. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kota Korintus berada di Yunani. Kota ini pernah dihancurkan oleh tentara Romawi tahun kedua sebelum Masehi. Dibangun kembali oleh Julius Caesar tahun 46 sebelum Masehi. Waktu itu Korintus dihuni oleh lebih kurang 700.000 penduduk. Kota ini menjadi pusat perekonomian di Yunani saat itu. Kebobrokan moral juga terjadi di kota ini, seperti tindakan asusila atau pelacuran menjamur di berbagai tempat. Pada kota seperti itulah Paulus datang untuk menyampaikan Injil Kristus. 1,5 tahun Paulus berada di kota ini untuk menyampaikan Injil. Pada perjalanan penginjilan yang kedua ini, Paulus bersama timnya, yakni Priscilla, Aquila, Silas, dan Timotius, melaksanakan pelayanan di kota ini. Karena kasih karunia Tuhan berdirilah jemaat baru di Korintus. Paulus meninggalkan jemaat tersebut untuk melakukan perjalanan pemberitaan Injil ke tempat lain. Setelah Paulus meninggalkannya, keluarga Chloe menyampaikan laporan kepada Paulus, yakni telah terjadi perselisihan di antara jemaat Korintus.
Salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan di kalangan warga jemaat waktu itu ialah masuknya pemikiran duniawi ke dalam praktik gerejani. Hal itulah yang mendorong Paulus mengirim pesan tertulis kepada mereka. Berdasarkan ilham Tuhan, Paulus menyampaikan beberapa konten pesan tertulis kepada mereka seperti terlihat pada paparan singkat berikut. Yang pertama, memberitakan hikmat Allah dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Salah satu isi pesan yang ditekankan kepada jemaat Korintus ialah Paulus memberitakan hikmat Allah. Hikmat sering dihubungkan dengan kasih karunia Allah. Kita dapat melihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Hikmat adalah salah satu pemberian untuk memahami dan menghayati kasih karunia Allah. Paulus sangat perlu menyampaikan hal tersebut untuk mendudukan pemahaman seluruh warga jemaat pada pondasi kasih karunia Allah. Paulus mengajak seluruh warga jemaat Korintus untuk menempatkan pemahamannya di atas kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah adalah pondasi keyakinan yang tidak dapat dirusak oleh apapun. Gereja Tuhan akan tetap abadi jika dibangun di atas kasih karunia Tuhan. Tidak terdapat hal yang dapat mengganggu gereja Tuhan di dunia ini jika seluruh warga jemaat mendasarkan keyakinannya pada kasih karunia Tuhan. Kekuatan pesan ini perlu diperhatikan, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga jemaat, orang tua, dan seluruh hamba Tuhan yang melayani pada gerejanya. Lalu yang kedua, Allah menyediakan hal-hal yang tersembunyi bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam ayat yang ke-9, Allah memberikan kemampuan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk memahami hal-hal yang tersembunyi bagi manusia pada umumnya. Inilah yang dimaksud dengan hikmat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dapat menembus sampai ke kedalaman hati dan pikiran manusia. Untuk memperoleh hikmat Tuhan, setiap orang hendaknya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina didikan Tuhan dan firman-Nya. Hikmat yang dari Tuhan seringkali dianggap kebodohan bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang dunia sering menganggap dirinya lebih berhikmat dari orang-orang yang merelakan hatinya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, Roh Allah akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi bagi orang-orang percaya dalam ayat 10-12. Yang akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi bagi setiap orang yang takut akan Dia akan Roh Kudus. Roh Allah akan memetraikan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Roh Allah akan menjadi penolong yang setia bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Roh Allah akan menjadi penghibur bagi setiap orang yang berduka karena permasalahan kehidupan yang dihadapi. Roh Kudus lebih mengerti kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari siapapun. Roh Kudus tidak pernah mengecewakan setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Roh Kudus akan menjadi pembela yang agung dan sempurna ketika orang-orang percaya didakwa oleh penguasa kegelapan. Tidak terdapat kekuatan yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Lalu yang keempat, Roh akan menyatakan karunia Allah bagi orang-orang percaya dalam ayat 13. Roh Allah akan memberikan kompetensi kepada setiap orang yang sesuai dengan kepribadiannya. Kadang-kadang orang yang mendapat kasih karunia Allah tidak memahami talenta apa yang diperolehnya daripada Tuhan. Setiap orang yang telah mendapat potensi, talenta, dan kasih karunia Tuhan lainnya, hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama serta lingkungan. Segala sesuatu yang terdapat dalam diri setiap orang hendaknya digunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Hanya dengan cara demikian, setiap orang akan menjadi hamba yang berkenan kepadanya, mengembalikan segala sesuatu yang diperoleh menjadi kemuliaan Tuhan. Lalu yang kelima, manusia yang hidup berdasarkan Roh Allah akan menilai segala sesuatu tetapi tidak dapat dinilai oleh orang lain dalam ayat 15.
Roh Allah akan memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya untuk memahami orang lain. Mengapa demikian? Karena roh Allah yang terdapat dalam diri orang-orang percaya memungkinkannya memiliki pikiran Kristus dalam ayat 16. Pikiran Kristus yang dikaruniakan bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya akan mengoptimalkan kekuatan berpikirnya terhadap hal-hal yang baik, penting, berharga, dan mulia berdasarkan kasih dan kehendaknya. Refleksi kita pada hari ini, orang berdosa adalah pemberontak dan tidak patuh, tidak bisa melihat hikmat dan rahasia Allah. Bagi mereka itu adalah suatu kebodohan, karena tidak dapat memahaminya dalam ayat 14. Dosa memperbudak, dosa menipu, dan dosa membutakan. Hanya oleh karena roh Allah, kita dapat mengenali hikmat dan rahasia Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi orang-orang yang berdosa Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat meninggalkan hal-hal yang dapat membutakan kami terhadap kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.